Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita akan gali bab 49 ya. Fokusnya soal makna tersembunyi dalam percakapan. Anda pasti pernah kan ngerasa pas ngobrol atau negosiasi gitu, kok kayak ada yang nggak diomongin tapi kerasa gitu. Nah, bab ini kayak ngasih kita kunci buat ngebacanya. Iya, bener banget. Ini bukan soal nebak-nebak sih, tapi lebih ke ngasah kepekaan kita aja sama nuansa. Seringnya justru yang nggak diucapkan secara gamblang atau cara ngomongnya itu yang penting. Paham ini bisa jadi nilai plus loh, nggak cuma buat negosiasi formal, tapi ya obrolan sehari-hari juga. Oke. Coba kita lihat ya beberapa kategori yang disebutin di bab 49 ini. Ada yang namanya opposites, lawan kata. Tapi ini bukan sekedar antonim biasa kan ya? Bukan. Ini lebih ke inkonsistensi. Jadi orang ngomong A, tapi bahasa tubuhnya atau nada suaranya nunjukin B. Misalnya nih, dia bilang, oh saya nggak khawatir kok soal itu, tapi kelihatan banget tegang atau gelisah gitu. Ah, oke. Nah, materi ini nekenin pentingnya nangkep kalau ada yang nggak sinkron antara omongan sama nonverbalnya. Itu sinyal kuat biasanya. Semacam ada bocoran emosi gitu ya. Oke. Terus ada lagi nih, throwaways, ucapan sambil lalu. Kedengarannya sepele, tapi gimana nih maksudnya? Nah, ini agak licik nih. Jadi info penting diselipin seolah-olah sambil lalu aja. Sering diawali kata-kata kayak, oh ya ngomong-ngomong, atau sekedar info aja nih. Contoh yang di materi itu kan Presiden Truman pas ngasih tahu Stalin soal senjata baru. Diawalinya pakai, oh ngomong-ngomong Tuan Stalin, padahal infonya kan penting banget. Wah iya ya, tujuannya biar kelihatan nggak penting gitu ya? Betul. Jadi kalau Anda dengar awalan kayak gitu, nah harus lebih waspada. Bisa jadi itu justru poin pentingnya. Oke, catat. Nah, terus ada kelompok yang fungsinya mirip-mirip nih buat nyiapin pendengar. Ada legitimizers, justifiers, sama preparers. Bedanya tipis-tipis kali ya, atau gimana? Iya, benang merahnya sama. Semuanya itu cara ngebungkus pesan biar lebih gampang diterima. Terutama kalau pesannya agak sensitif atau permintaan. Kalau legitimizers itu ngasih pembenaran sosial gitu. Contohnya, maaf nih, mungkin agak pribadi, tapi sebelum nanya gaji misalnya. Oke. Justifiers itu ngasih alasan di depan. Misalnya, wah anggaran kita lagi ketat banget nih tahun ini, jadi sebelum ngasih kabar kurang enak soal bonus gitu. Ah, iya. Nah, kalau preparers itu kayak bangun ekspektasi. Misalnya bilang, waduh saya butuh bantuan gede banget nih. Nanti pas ternyata bantuannya nggak seberapa, kita jadi lebih gampang okein. Oh, jadi biar permintaan aslinya kelihatan lebih kecil gitu ya? Iya, kurang lebih gitu. Intinya sama sih, melunakkan pendaratan pesan yang agak sulit diterima. Sip. Pemanasan mental buat lawan bicara. Oke, selain cara ngebungkus pesan, ada juga soal kata-katanya sendiri. Ini ada erasers, penghapus. Betul, kata-kata kayak tapi, namun, meskipun, itu punya kekuatan loh. Maksudnya gimana tuh kekuatannya? Ya, kata-kata itu bisa menghapus atau ngurangin banget bobot kalimat yang diucapkan sebelumnya. Coba perhatiin deh, ide kamu bagus, tapi Ah, iya ya. Fokusnya langsung ke yang setelah tapi ya. bener banget. Itu dia inti pesan atau keberatan yang sebenarnya. Jadi, jangan cuma dengerin pujian di awalnya aja. Penting nih buat diingat, fokus ke setelah kata tapi. Nah, terus soal exaggerations, yang berlebihan. Selain udah jelas ya artinya melebih-lebihkan, ada makna lain nggak? Ada penggunaan kata-kata superlatif kayak terbaik, terbesar, selalu, tidak pernah. Itu seringkali bukan cuma gaya bahasa. Dalam konteks persuasi atau negosiasi, itu bisa jadi tanda kalau dia nggak punya bukti konkret. Atau lagi coba mainin emosi, bukan fakta. Oh, jadi kalau denger klaim yang mutlak gitu? Langsung pertanyakan aja, selalu, yakin, ada datanya nggak? Gitu. Oke. Pertanyakan klaim absolut. Nah, terus gimana cara deteksi deceptions, penipuan halus? Katanya di bab ini nggak ada contoh spesifik ya? Iya, di bab ini nggak dikasih contoh langsung, tapi intinya deception ini bukan bohong terang-terangan. Lebih ke penggunaan bahasa yang ambigu, atau jawaban yang les, atau ngasih tahu sebagian fakta aja biar menyesatkan. Contohnya gimana tuh biar kebayang? Misalnya Anda tanya, proyeknya udah selesai semua? Terus dijawab, bagian saya sih udah beres. Secara teknis kan bener ya omongan dia,
Tapi kalau tujuannya biar Anda mikir semua udah beres, padahal belum, nah itu bisa jadi deception. Ah, oke. Jadi waspada sama jawaban yang nggak langsung atau muter-muter ya? Betul. Kuncinya, apakah jawabannya itu benar-benar jawab pertanyaan Anda atau malah menghindar? Paham, paham. Lanjut ya, ada trial balloons, balon percobaan. Ini strategi buat apa nih? Ini cara aman buat ngetes reaksi orang sebelum ngajuin ide atau proposal beneran. Jadi dia ngelontarinnya secara hipotetis gitu. Gimana ya kalau kita coba? Atau pernah kepikiran nggak buat Oh, buat lihat respon dulu ya? iya, kalau reaksinya negatif, dia bisa gampang mundur kan? Nggak jadi komitmen. Kalau positif, nah baru dia maju terus. Efektif buat ngukur penerimaan. Cerdik juga ya, ngukur suhu dulu. Oke, terakhir nih, neurolinguistic orientation. Walau cuma disinggung dikit, ini apa kaitannya sama yang lain? Ya, bab ini nyebutin ini sebagai pengingat aja sih. Bahwa cara orang memproses informasi itu beda-beda. Ada yang lebih visual, jadi dia melihat solusi. Ada yang auditori, lebih mendengar penjelasan. Ada juga yang kinestetik, perlu merasakan cocok atau enggaknya. Jadi beda-beda ya tiap orang? Iya, walau nggak dibahas dalam di sini, ini penting diingat. Kalau kita kenal kecenderungan lawan bicara, kita bisa nyesuaiin cara kita nyampein pesan biar lebih masuk ke dia. Misalnya, ngomong pakai gambaran ke orang visual. Wah, jadi emang bener ya, komunikasi itu lapisannya banyak banget. Nggak cuma soal kata-kata doang. Ngerti pola-pola ini bisa bikin kita lebih efektif ya pas ngobrol atau dengerin orang. Bener banget. Intinya bukan buat jadi curigaan terus sama orang ya, tapi lebih ke ngembangin kepekaan aja. Biar kita lebih paham dinamika percakapan. Perhatiin pilihan katanya, nadanya, konteksnya, ada yang nggak sinkron nggak. Itu semua data yang berharga loh. Luar biasa banget ini wawasan dari bab 49. Oke, terima kasih udah menyimak pembahasan kita kali ini. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Seberapa sering ya Anda sendiri mungkin tanpa sadar pakai penghapus kayak kata tapi atau mungkin balon percobaan. Kira-kira apa makna tersembunyi di balik pilihan kata Anda itu? Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.